Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini Ngapakpedia ingin menyampaikan berita terbaru di web Dapodikdasmen. Teman-teman silakan akses saja web Dapodikdasmen. Di situ ada berita baru saja diposting ya terkait Vervaltik untuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi AN akan diadakan itu bulan September dan Oktober teman-teman ya. Kemudian tugas sekolah adalah untuk menyatakan apakah punya fasilitas TIK atau tidak. Jadi saran saya adalah jawab sebenar-benarnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah upload video tentang Vervaltik juga. Jadi langkah awalnya adalah input datanya di Dapodik. Kemudian langkah keduanya adalah silakan teman-teman buka berita ini ya. Kemudian teman-teman silakan pilih ini tautan surat ya. Tautan surat kita buka teman-teman. Nah, di sini ada surat perintahnya. Intinya kita ditugaskan untuk mengisi Vervaltik di vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Teman-teman akses saja ini suratnya langsung diklik bisa teman-teman ya. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu kita tutup dan kita login dulu ya di menu akun. Kemudian kita login menggunakan akun Verval seperti biasanya teman-teman ya. Kemudian ini kita close saja enggak masalah. Kemudian teman-teman di sini langsung ke menu kesiapan tik. Nah, di sini ada profil ya. Kita klik profil saja. Di sini teman-teman bisa melihat data tentang sekolah kita. Kalau ini ada error-error seperti ini, abaikan saja. Ini dari pusatnya memang seperti ini ya. Ini adalah tampilan profil sekolah kita teman-teman. Kemudian ini foto-fotonya berasal dari Verval SP ya. Kemudian ini adalah data-data berdasarkan Dapodik. Semuanya ini berdasarkan Dapodik teman-teman. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan di video ini ya. Kemudian kita kalau mau melakukan Verval tentu ke menu Verval ini teman-teman ya. Kita ke menu Verval, klik saja di Verval. Kemudian silakan teman-teman jawab atau isi pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kepemilikan lab komputer, teman-teman bisa isi satu ya. Kalau memang punya, kalau tidak punya ya isi nol saja teman-teman. Seperti ini ya. Bisa diisi. Kalau saya kan memang punya satu, kemudian jumlah komputer utama atau server untuk pelaksanaan online atau semi online. Nah, saya punya satu ya. Nah, komputer server ini yang seperti apa sih? Teman-teman bisa dicek di menu keterangan di sini. Saya klik kanan open link in new tab ya agar tidak mengganggu ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Komputer utama atau yang digunakan untuk server itu ada syaratnya nih teman-teman. Berbentuk desktop atau PC ya, bukan laptop. Jadi tidak boleh laptop tuh servernya ya. Kemudian prosesornya CPU 4 core, kalau saya kebetulan core i5 malah ya. CPU-nya harus 4 core, kalau kemudian RAM-nya harus 8 GB minimal, kalau saya sudah 16 GB, ini yang dipakai untuk tutorial malah ya. Kemudian hard disk-nya minimal 250 GB, semuanya ini syaratnya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti ini ya. Kemudian kita kembali ke Verval-nya di sini. Nah, jumlah di sini yang ketiga adalah jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi yang milik sekolah. Nah, ini yang untuk klien teman-teman ya. Jadi untuk kliennya punya berapa? Kami punya 20 ya. Sekitar 20-an. Kemudian jumlah komputer laptop yang sesuai spesifikasi. Spesifikasi yang mana ya? Yang tadi ini ya teman-teman ya. Komputer klien ini ya. Kalau untuk klien itu gampang kok, RAM-nya cuma 2 GB, cukup dual core saja. Terus minimal 10 GB, hard disk-nya ya gampang lah ya. Rata-rata semua laptop atau komputer seperti itu. Kemudian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi yang bukan milik. Nah, kalau teman-teman ada laptop atau komputer yang pinjam boleh diisi, tapi karena sekolah saya tidak ada yang pinjam, berarti saya tidak mengisi di sini. Kemudian yang tidak sesuai spesifikasi, misalnya yang di bawah spesifikasi tadi ada atau tidak. Kalau ada diisi, kalau tidak ada ya isi nol saja seperti ini. Kemudian sumber listriknya PLN, daya listriknya dilihat saja berdasarkan meteran di sekolah kalian ya. Kemudian jaringan internetnya di sini ada banyak pilihan. Kalau Telkom Speedy ya teman-teman
Pilih saja Telkomspeedi ya, atau Astinet, atau Telkomsel Flash itu berarti menggunakan jaringan seluler ya. Indosat, XL, Smartfren, Asia, Bisnet ini. Nah, kemudian kalau saya itu pakainya yang Wavelan teman-teman ya. Wavelan itu adalah jaringan WiFi yang kita menggunakan TP-Link yang kita pakai apa, kayak antena gitu teman-teman. Jadi bukan pakai kabel. Kita kan karena sekolah saya di kondisi geografis yang cukup naik turun gunung ya, jadi tidak ada kabel fiber optik atau serat optik. Nah, kebetulan sekolah kami menggunakan jaringannya itu yang WiFi nirkabel ya. Jadi saya pilihnya Wavelan. Kemudian bandwidth-nya kalau Wavelan itu sudah pasti maksimalnya adalah 10. Jadi saya isi saja 10, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ini juga uploadnya kalau teman-teman mau lebih pasti silakan dites saja di speed test di sini, diklik saja teman-teman untuk mengukur kecepatan internet si sekolah kalian ya. Kemudian jumlah hub atau switch. Jumlah hub atau switch itu adalah alat yang untuk mencabangkan kabel-kabelan. Teman-teman bisa googling saja ya untuk memastikan bentuknya di sekolahnya ada atau tidak seperti itu. Kalau saya punya hub atau switchnya itu 3. Yang biasanya digunakan itu loh teman-teman untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain begitu ya. Itu namanya, nah itu yang mencabangkan kabelnya namanya hub. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian akses point-nya saya punya satu, akses point itu yang buat nyebar WiFi teman-teman ya. Kalau orang awam itu menyebutnya ya itu WiFi-nya begitu teman-teman ya. Kalau sebenarnya itu namanya akses point begitu ya. Kalau mau lihat alatnya googling saja kalau teman-teman bingungnya akses point itu seperti apa begitu. Kemudian mode pelaksanaannya, nah kebetulan sekolah kami karena akses internetnya cukup sulit, jadi saya pakai semi online teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan untuk masalah kasus semi online dan online. Perbedaannya adalah kalau semi online di sini bandwidth internetnya cukup 1 MB saja, hanya untuk sinkronisasi. Ini seperti UNBK tahun sebelumnya ya. Jadi nanti semua soal akan masuk ke komputer server. Nah, komputer kliennya mengambil soal dari komputer server. Berbeda dengan kalau full online itu setiap komputer itu mengakses internetnya sendiri-sendiri sehingga kecepatan internetnya itu minimal 12 Mbps bandingkan dengan yang semi online ya. Kita cukup 1 Mbps saja. Tapi kendalanya adalah kita harus nanti harus punya VHD, kemudian kita harus sinkronisasi dulu ya. Memang banyak kerjaan lebih yang harus kita lakukan, tapi mengingat jaringan internet di tempat kami lumayan sulit, jadi kita pakainya yang semi online saja. Cukup satu komputer server yang menggunakan internet, lainnya menggunakan kabelan. Seperti itu sistemnya ya. Kemudian kalau sudah kita pilih pelaksanaannya. Di sini teman-teman sekolahnya bersedia ditempati misalnya ditumpangi. Kalau saya kan SMK, misalnya ditumpangi SMP atau SD bersedia apa tidak begitu. Nah, kami tentunya bersedia ya karena kami merasa sekolah kami ya siap lah untuk ditumpangi sekolah lain. Kemudian kita tinggal checklist aja nih teman-teman ya. Kemudian kita tinggal simpan. Tapi sebelum menyimpan, teman-teman mungkin juga ada yang bertanya maksudnya status verbal, status kesiapan, status pelaksanaan. Nah, status verbal ini adalah kalau karena kita belum mengajukan verbal yang ini yang mau saya simpan tentunya belum disetujui dinas. Nanti kalau kita sudah mengajukan dan sudah disetujui dinas, di sini akan berubah ya. Kemudian status kesiapan itu siap A. Siap A itu bagaimana? Ya, di menu keterangan ini teman-teman bisa simak di sini ya. Yang siap A itu apa? Nah, jika sekolah sudah melaksanakan UNBK Mandiri tahun sebelumnya. Nah, kebetulan SMK kami sudah pernah UNBK Mandiri, otomatis langsung masuk ke siap A. Dan kemudian siap B, siap C, potensi 1, 2, semuanya ada kriterianya. Nah, sekolah kalian masuk yang mana begitu nantinya ya. Kita kembali ke web pervalnya. Nah, kemudian kalau sudah status pelaksanaan AN. Nah, ini kan belum ditentukan karena kami baru saja mengusulkan semi online. Diterima atau tidaknya nanti tergantung dinasnya menyetujui atau tidak. Kemudian kita tinggal simpan saja teman-teman. Nah, sayang sekali share webnya seperti ini ya. Artinya kita harus mengulang lagi sampai dengan datanya itu terkirim teman-teman. Ya, sayang sekali ya. Jadi kita coba refresh saja, continue. Ya, seperti inilah ya teman-teman kondisinya servernya.
sayang sekali ya. Jadi kita harus mengisi lagi dari awal nih, aduh. Ya, intinya seperti itu teman-teman, untuk mengulangnya ya intinya sama saja dengan proses yang saya lakukan tadi, usahakan sampai dengan terkirim. Begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf jika video ini, tidak kalian suka, tinggal dislike saja nggak masalah, tapi kalau kalian suka, silakan like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga yang belum subscribe, silakan subscribe Ngapakpedia. Terima kasih. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.